Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi nih di Arif Channel. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang agak-agak ngeri-ngeri sedap nih, Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Sebelum jauh masuk pembahasan, gimana nih Mas Bro, Mbak Bro semuanya? Apa kabarnya? Teman-teman subscriber sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai video ini biar kita dapat pemahaman yang menyeluruh, biar tidak gagal paham nih Mas Bro, Pak Bro. Kali ini kita akan membahas tentang pemidanaan, yaitu pidana mati bagi koruptor, yaitu dengan keluarnya Perma nomor 1 tahun 2020. Apa kira-kira yang melandasi keluarnya Perma nomor 1 tahun 2020 ini? Jangan lupa Mas Bro, like, subscribe, comment, and share biar menjadi pengetahuan kita bersama, menjadi pengetahuan banyak orang. Hal yang paling mendasar di dalam Perma ini atau alasan yang kenapa Perma ini dikeluarkan, bahwa Perma ini dikeluarkan mempunyai tujuan, Mas Bro, bahwa setiap pemidanaan harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencapai keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Perma ini untuk menghindari disparitas terhadap perkara yang serupa, yaitu tentang tindak pidana in casu. Sebenarnya Perma ini di dalam istilah hukum pidana sebagai istilah disebut sebagai standar pemidanaan. Perma nomor 1 tahun 2020 ini yaitu tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana kira-kira kemudian yang mengatur tentang koruptor bisa dihukum mati. Sebenarnya kita bisa melihat pada klasifikasi, yaitu di pasal 6 terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu terbagi di dalam 4 kategori. Kategori yang paling ringan yaitu lebih dari 200 juta rupiah, yaitu sampai dengan 1 miliar rupiah. Kemudian kategori sedang yaitu lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah. Kategori yang ketiga, kategori berat, lebih dari 25 miliar sampai dengan 100 miliar rupiah. Yang terakhir kategori paling berat, yaitu lebih dari 100 miliar rupiah. Norma ini terkait dengan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk pasal 3-nya, kategorinya menjadi 5. Paling berat itu tadi di atas 100 miliar. Kategori berat lebih dari 25 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar. Kategori sedang lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 25 miliar rupiah. Kategori ringan lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Kategori paling ringan yaitu sampai dengan 200 juta rupiah. Jadi klasifikasi dalam hal pemidanaan ini, hakim dalam menentukan berat ringannya pidana sampai kemudian bisa dijatuhkan hukuman mati, dasar pertimbangannya itu bahwa hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan untuk menentukan berat ringannya
pidananya. Saya bacakan secara tekstualnya bunyi undang-undangnya pasal 5 tadi. Dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan. Yang pertama yaitu kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Terus kemudian rentang penjatuhan pidana. Terus kemudian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dan yang selanjutnya yaitu penjatuhan pidananya itu sendiri. Yang terakhir yaitu ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Dari perma ini sebenarnya hanya menekankan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang notabene itu pada keadaan-keadaan tertentu. Padahal kalau kasus yang kena dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor itu sangat jarang. Dan itu memang kasus-kasus yang sangat luar biasa. Harusnya nih Perma nomor 1 tahun 2020 ini juga kemudian harus mengatur tentang gratifikasi dan suap. Karena rata-rata korupsi yang terjadi saat ini yang paling banyak adalah suap dan gratifikasi. Dengan demikian, dengan diaturnya itu mungkin betul-betul sangat implementatif di lapangan. Namun kalau yang diatur hanya pasal 2 dan 3 bisa dihitung dengan jari. Karena dari sekian banyak kasus nih korupsi yang terjadi, sekitar 70%-nya adalah suap dan gratifikasi. Kita ingat bahwa ketentuan pasal yang dijatuhkan dalam suatu perbuatan korupsi, suatu perbuatannya ada beberapa jenis. Antara lain adalah penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kewenangan, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada suap. Itu yang paling banyak terjadi. Harusnya itu juga kemudian diatur oleh perma ini. Karena di lapangan yang menunjukkan grafik tindak pidana korupsi di negeri ini suap dan gratifikasi. Makanya perlu kemudian diatur lagi nih tentang kaitan dengan gratifikasi. Kira-kira itu Mas Bro, Mbak Bro. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar menjadi pengetahuan kita bersama. Intinya perma ini kita sangat apresiasi karena ini merupakan bagian standar pemidanaan untuk kemudian menjadi pedoman hakim dalam memutus tindak pidana korupsi, menghindari disparitas perkara yang sama. Karena yang kita lihat selama ini memang penjatuhan pidana terhadap koruptor sangat kecil sekali. Rata-ratanya itu hanya 2,5 tahun. Itu yang kemudian yang melandasi munculnya Perma nomor 1 tahun 2020. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share biar menjadi pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.